Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lailatul Husnia, Laila Akti Arifina, Fatihah Rahma Arif, Dewi Chandrawulan, Muhammad Hafiz Asfihani, dan Mafrihatu Mubayana. Di sini akan menjelaskan tentang metabolisme protein dan asam amino. Jadi, yang pertama, protein yang terdapat dalam makanan kita dicernakan dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu proses katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino baru. Namun, jika tidak, maka akan dikeluarkan dan membentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi pada siklus urea. Sebagian asam amino diambil oleh hati, sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di luar hati. Proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Selanjutnya, mekanisme metabolisme pada katabolisme protein. Asam amino dapat dimanfaatkan menjadi energi ATP yang dibutuhkan tubuh melalui 3 jalur katabolisme protein yang berbeda seperti berikut. Jalur katabolisme protein yang pertama diawali dengan konversi asam amino menjadi asam pirufat. Kemudian asam amino dirubah lagi menjadi asetil-CoA, dan yang terakhir asetil-CoA memasuki siklus Krebs untuk mendapatkan energi ATP. Jalur katabolisme protein yang kedua adalah asam amino dimanfaatkan melalui pembentukan asetil-CoA terlebih dahulu, kemudian asetil-CoA memasuki siklus Krebs untuk pembentukan energi. Dan jalur katabolisme protein yang ketiga adalah asam amino dimanfaatkan dengan cara langsung memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Kemudian katabolisme asam amino terjadi melalui tahapan yaitu pemindahan gugus amina, siklus urea, dan perubahan kerangka karbon, dan siklus asam sitrat. Jadi akan melalui 2 jalur siklus yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat. Dalam pemindahan gugus amina itu terjadi transaminasi dan deaminasi. Bisa dilihat gugus amina yang terlepas dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea, sementara kerangka karbon dari asam aminonya masuk ke dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya, reaksi transaminasi memindahkan gugus amina dari asam amino ke alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat karena menerima gugus amina maka berubah menjadi glutamat. Sementara asam amino yang pertama karena gugus aminanya hilang maka ia akan menjadi asam alfa-keto. Ada 4 enzim yang berperan penting pada proses ini yaitu alanin, aspartat, leusin, dan tirosin, transaminase. Nah, kemudian tadi dari transaminasi produk yang dihasilkan yaitu L-glutamat. Glutamat ini nanti yang akan mengalami proses deaminasi. Mengapa dalam transaminasi yang dibentuk itu glutamat? Karena glutamat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Ketika glutamat mengalami deaminasi oksidatif ini, maka akan menghasilkan ion NH4+. Ada juga alfa-ketoglutarat, NADPH, dan H+. Alfa-ketoglutaratnya itu nanti bisa digunakan lagi untuk proses transaminasi. Kemudian enzim yang mengkatalisis reaksi deaminasi adalah N-glutamat dehidrogenase yang ada di dalam matriks mitokondria. Na ion NH4+ yang dihasilkan ini akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, mengapa amonia ini harus dikeluarkan? Karena amonia ini sifatnya adalah racun, di mana beracun bagi tubuh manusia. Terakhir yaitu asetil-CoA. Asetil-CoA dibentuk pada reaksi antara asam pirufat dengan koenzim A. Reaksi pembentukan asetil-CoA menggunakan kompleks pirufat dehidrogenase 17 sebagai katalis yang terdiri atas beberapa enzim. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Asam pirufat dan asam asetoasetat adalah 2 jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.